jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini program terbaru ya, sebagai amanah yang diberikan oleh negara ke kita karena sudah ada undang-undang Omnibus Law ya, Cipta Kerja. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang di PHK oleh perusahaan. Kalau resign enggak. Beda. Kalau resign kan atas keinginan sendiri. Iya. Kalau PHK kan biasanya tanda petik sepihak, tiba-tiba. Dengan alasan efisiensi Dengan biasanya. alasan apapun Itu ya. Begitu di PHK, maka yang bersangkutan dapat 3 manfaat. Pas udah meninggal Mel di dalam kubur, pertanyaannya susah-susah nggak tuh Bang? Hei, Beda. nggak ada urusan, itu udah urusan masing-masing pribadi. Itu lintas. Itu udah lintas profesi ya. Betul. Jadi kalau meninggal spiritual. kalau meninggal biasa itu manfaatnya itu 42 juta. Langsam kita kasih 42 juta plus kalau sudah kepesertaannya 3 tahun, maka manfaat beasiswa juga dapat yang 174 juta itu. 3 tahun dulu ya. Ya, kalau untuk meninggal biasa, jaminan kematian. masih pagi-pagi makin akrab bareng Melanie Ceper di Radio Listener. Ya, listener, masih ingat nggak berita yang sempat heboh bulan Oktober kemarin nih Mel? Yaitu sempat dibahas sama ramai lah, Lambe Tura lah, macam-macam, Fakta Indo, Dagelan, macam-macam lah ya di medsos tentang beberapa orang yang melakukan rappling di Gedung Tinggi Jakarta Selatan. Nah, ternyata kehebohan itu adalah kampanye kerja keras bebas cemas dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Kerja keras bebas cemas namanya ya. Jadi kita harus tahu cari tahu lebih banyak sampai grogi nih. Karena saya sudah ada tamunya di sebelah saya langsung ini sekarang ini cari tahu lebih banyak tentang kampanye kerja keras bebas cemas. Sudah hadir di studio bersama kami. Langsung saja kita perkenalkan Bapak Muhammad Irfan. Pagi, Pak. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Menara Jamsostek, betul? Betul. Betul sekali. Kayaknya kalau ngelihat wajah Bapak aja saya sudah bebas cemas ya. Bebas cemas aja. Hati-hati Pak, gampang sayang kalau dia Pak. Iya, saya jaga jarak kalau begitu ya. Iya betul. Pak nih, sebelum kita ngobrolin tentang kerja keras bebas cemas, kita pengen nanya dulu nih Pak ya. Soal nonton bola nggak? Salah ya. Itu pertanyaannya. Apa sih perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek dengan BPJS Kesehatan, Pak? Karena orang kadang-kadang masih rancu campur ya. Betul. Silakan Pak. Ya, jadi yang pertama dari namanya aja udah beda. Kami BPJS Ketenagakerjaan, yang satunya lagi BPJS Kesehatan. Yang kedua, peruntukannya juga berbeda. Kalau kami BPJS Ketenagakerjaan diperuntukkan bagi seluruh pekerja Indonesia. Jadi kalau kamu punya penghasilan apapun pekerjaannya itu bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan itu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dari mulai lahir sampai dengan meninggal dunia. Jadi selama jadi anggota dan ngurus. Betul. Iya, beda-beda keperuntukannya ya. Iya, betul. Nah, kalau bicara soal manfaatnya, apa perbedaannya Pak? Kalau dari sisi program atau manfaatnya, kalau BPJS Ketenagakerjaan kami menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Betul. Kalau BPJS Kesehatan itu memberikan layanan kesehatan yang memang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Sakit bukan karena kecelakaan kerja, sakit biasa lah. Batuk, flu, apapun sakit, demam, betul. Terus ya. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan ini akrab sama pekerjaannya suami saya nih. Dokter tulang. Saya dokter bedah tulang. Jadi para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja gitu saat menjalankan tugasnya, nah itu banyak ditangani. Berarti banyak dari orang Medan ya? Orang Batak ke tempat suaminya Melanie dokter. Orang Batak. Tulang itu apa? Beda dong. Beda ya? Kalau tulang itu nanti keluarganya ada lagi opus. Beda ya. Ucok. Iya. Panjang nanti urusannya nih. Saya nggak tahu makanya. Oke, sekarang kita lanjut ngobrol lagi sama Pak Irfan. Kalau tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan secara general manfaat dari masing-masing program. Mungkin sekarang secara spesifik kali ya, boleh ditambahkan lagi informasinya. Manfaat dari 3 program lainnya, karena ada program JKK, jaminan kecelakaan kerja. Terus ada juga jaminan kematian. Mungkin masih banyak di antara listeners, bahkan saya dan Ceper juga masih rancu tuh. Bedanya apa sih dari masing-masing program tersebut? Silakan Pak. Baik. Yang pertama program jaminan kecelakaan kerja. Sebelum saya sampaikan manfaatnya, tentu kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja itu jaminan yang diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ada hubungannya dengan pekerjaannya.
Ya, ketika terjadi sesuatu pada dirinya yang ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang datangnya dari luar tubuhnya, secara tiba-tiba, ya, secara tidak sengaja, ada unsur udah paksa, maka manfaat atas jaminan calon kerja bisa dinikmati oleh dirinya atau ahli warisnya. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama tentu biaya transportasi dari lokasi kecelakaan, ya, menuju ke rumah sakit ke atau layanan. Vaskesnya ya? Vaskesnya. Itu cover ya. Iya, kita cover itu biaya transportasinya. Kemudian yang kedua adalah biaya pengobatan perawatannya. Iya, begitu masuk ke rumah sakit diberikan biaya pengobatan perawatan, gratis, tanpa batas biaya, unlimited, sesuai dengan kebutuhan medisnya. Sampai sembuh deh ya. Sampai dia dinyatakan sembuh, cacat total tetap atau meninggal dunia. Jadi kalau ada operasi atau tindakan yang dilakukan itu juga semua all in. Semua sepanjang sesuai dengan kebutuhan medisnya. Jadi gratis tanpa biaya apapun juga. Nah, kita sudah pernah ya memberikan biaya pengobatan perawatan kepada salah satu pekerja kita, peserta kita yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi tahun 2016 kurang lebih di akhir tahun 2016 peserta kita kecelakaan lalu lintas dibawa ke rumah sakit, cedera kepala berat. Terakhir tahun 2022 kita sudah bayarkan ke rumah sakit 7,5 miliar. Masya Allah. Ke rumah sakit. Akibat dari kecelakaan untuk kerja. Penanganannya. Iya, untuk biaya pengobatan perawatannya. Iya, mengcover semua ya. Betul. Nah, selama yang bersangkutan dirawat, diobati, maka yang bersangkutan tidak bekerja. Nah, ada santunan sementara tidak mampu bekerja. Ada juga. Ada juga. Hilang income ya Pak ya. Betul. Jadi kalau perusahaannya tidak membayarkan gajinya, maka kami yang bayarkan gajinya. Wah, luar biasa. Ya, 1 tahun pertama atau 12 bulan pertama 100% upah sesuai yang dilaporkan kami. Kemudian selanjutnya 50% upah sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh, cacat total tetap atau meninggal dunia. Tapi kalau perusahaan membayarkan upahnya, maka uang perusahaan kami ganti. Oh wow. Ya. Jadi tetap kami keluarkan itu santunan sementara tidak mampu bekerja. Ngurusnya nggak ribet kan Pak ya? Enggak. Enggak ribet. Nah, kemudian manfaat selanjutnya akibat dari kecelakaan tadi, setelah pengobatan perawatan, yang bersangkutan meninggal dunia. Misalnya, contoh ya, contoh misalnya, baik itu meninggal langsung di tempat pada saat kecelakaan ataupun setelah dirawat, ketika yang bersangkutan meninggal dunia, maka ada namanya manfaat meninggal karena kecelakaan kerja. Itu manfaatnya 48 dikali upahnya dia. Ada uang kubur, ada santunan berkalanya, plus bantuan beasiswa. Untuk anak-anaknya yang masih usia sekolah, untuk 2 orang anak maksimal 174 juta. Wow. Maksimal dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu dari TK bahkan. Dari TK, di luar santunan berkala. Di luar santunan yang dia terima. Ketelantaran. Iya. Ya Allah, banyak manfaatnya ya. Nah, masih ada Pak? Iya, bahkan kalau misalnya dia cacat, nggak meninggal nih, tapi ada cacat. Jadi tidak bisa lagi bekerja misalnya. Cacat ini ada cacat fungsi maupun cacat anatomi. Kalau cacat fungsi, ya fungsinya yang berkurang. Ada santunan cacat fungsi. Kalau cacat anatomi, ada anatominya yang hilang. Mohon maaf, di amputasi misalnya. Maka ada cacat anatomi itu. Atau cacat total tetap, lumpuh misalnya. Itu ada santunannya. Ada santunan cacat total tetap 56 kali upahnya. Wow. Jadi detail ya kerjaannya tiap hari. 56 kali. Ini salah 57 juga salah loh. Salah. Udah gawat tuh ya kalau salah sebut ya. Iya. Kan kerjaannya Pak. Tapi Pak Irfan, ini menarik, tunggu dulu sebentar. Aku ada satu pertanyaan yang menggelitik. Kalau tadi profesinya adalah sebagai pekerja misalnya kecelakaan. Kalau atlet misalnya yang tidak datang dari luar nih, dia cedera dikarenakan tubuhnya sendiri. Nah, itu apa tuh perbedaannya? Iya. Kalau atlet itu kita lindungi dari, kalau dia peserta kita. Jadi atlet itu ada yang per event, ada yang memang rutin latihan. Nah, kalau cederanya dia pastikan datangnya dari luar tubuh tuh. Pada saat dia sparring partner. Pada saat dia kejuaraan, main bola, kakinya patah, itu mendapatkan manfaat kita. Banyak juga atlet-atlet kita yang kita lindungi program jaminan sosial. Gitu. Jadi pada saat yang bersangkutan latihan, cedera, ya kan, atau mungkin pertandingan, cedera, maka kita dapat manfaat dari kita. Ada eksiden ya, walaupun nggak diharapkan ya. Iya. Tapi potensinya kan ada. Betul. Setuju. Nah, kalau dari manfaat yang tadi Bapak udah jelaskan tuh, hubungannya dengan kerja keras bebas cemas itu apa? Karena ini kan campaign yang lagi sangat terdengar sekarang ini ya. Gimana tuh Pak? Jadi sebenarnya manfaatnya kan banyak tadi ya. Itu baru satu jaminan kecelakaan kerja, belum jaminan kematian. Meninggal biasa pun kita cover. Mas Riko ya. Kita cover tuh.
Meninggal yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, meninggal karena sakit, meninggal karena kaget, karena apapun itulah. Apapun. Yang penting dia bahkan bunuh diri sekalipun, mohon maaf. Bahkan bunuh diri sekalipun kita cover. Terus pas udah meninggal Mel di dalam kubur, pertanyaannya susah-susah nggak tuh Bang? Hei, nggak ada urusan, itu udah urusan masing-masing pribadi. Itu udah lintas profesi ya. Betul. Jadi kalau meninggal biasa itu manfaatnya itu 42 juta. Langsam kita kasih 42 juta plus kalau sudah kepesertaannya 3 tahun, maka manfaat beasiswa juga dapat yang 174 juta itu. 3 tahun dulu ya. Ya kalau untuk meninggal biasa, jaminan kematian. Dan itu kita berikan kepada ahli waris. Ya, karena kita nggak berani kasih ke yang bersangkutan karena sudah meninggal dunia. Pak, Bapak aja deh. Gimana urusannya? Saya kena Itulah kerja keras bebas cemas. Kerja keras bebas cemas itu satu kampanye kami. Atau pesan yang boleh dibilang kita fresh from the oven lah, baru. Yang kita tujukan kepada seluruh pekerja kita, seluruh pekerja Indonesia. Pesan ini sebenarnya sejalan dengan manfaat-manfaat yang didapatkan tadi ya. Nah, memang kerja keras bebas cemas ini kita menginginkan agar pekerja itu bekerja silakan secara kerja keras maksimal, tidak perlu cemas. Karena ada manfaat dari BPJS Kerja untuk melindungi mereka. Mantap. Pada saat mereka melakukan aktivitas. Keren. Tapi ini bukan untuk pekerja kantoran aja ya Pak? Bukan. Jadi apapun pekerjaannya. Apapun pekerjaannya. Jadi memang kalau kita lihat Melanie Ceper ya. Kalau kita lihat di jalanan tuh driver ojol. Kan setiap hari kita lihat tuh. Benar. Iya kan? Nah, pasti salah satu doanya dia pada saat keluar rumah adalah mohon perlindungan, semoga selamat di jalan. Pasti. Nggak ada tumburan, nggak ada kecelakaan. Pasti. Nah, bagaimana dia bisa menjalankan aktivitas pekerjaannya dia dengan tenang? Ya, ojol itu kan resiko kecelakaannya tentu di jalan. Tinggi itu, Pak. Karena kan mobilitas tinggi. Nah, kenapa dia berdoa semoga selamat di jalan? Karena dia pasti akan berpikir, dia akan cemas. Bagaimana kalau saya kecelakaan lalu lintas? Siapa yang bayar biaya penguatan perawatan? Terus dia juga udah nggak bisa bekerja, nyari income. Income. Aduh, nanti anak-anak saya gimana? Benar. Nggak ada penghasilan, dapur nggak ngebul. Pikiran-pikiran itu nggak mungkin bisa dipungkiri hadir ya Pasti Pak. Ada rasa cemas. Betul. Bagaimana kalau dia meninggal dunia? Siapa yang membiayai pendidikannya, anak-anaknya dan seterusnya. Nah, kita ingin membangun rasa tenang kepada seluruh pekerja. Ya udah, kalian kerjalah secara keras, nggak usah cemas. Ada kami BPJS. Mantap. Ini saya baru senang. Kerja keras ya, bebas cemas. Kita masih lanjut lagi ngobrol soal program yang dimiliki. Tadi udah dijelaskan ada 2 sebenarnya yang sudah dijelaskan, Per. Kerja keras bebas cemas. Betul, itu kampanyenya, payung besarnya. Tapi programnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Lalu masih ada 3 lagi rupanya yang belum di-mention. Apa Pak? Ya, program yang ketiga itu jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Pensiun ya artinya ya? Bukan. Ya, JHT. Jaminan hari tua ini sifatnya tabungan yang bisa diambil oleh peserta kita ketika sudah memasuki hari tua, tentunya sesuai filosofi, yaitu sudah mencapai usia pensiun atau sudah tidak bekerja lagi, ya kemudian dia bisa ambil dengan masa tunggu 1 bulan. Itu jaminan hari tua. Yang keempat itu jaminan pensiun baru Mel. Baru. Bedanya apa tuh sama jaminan hari tua? Bedanya jaminan hari tua dengan jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini mirip-mirip seperti PNS lah. PNS. Jadi peserta kita yang sudah mencapai usia pensiun dengan mencapai kepesertaan waktu tertentu 15 tahun, pada saat yang bersangkutan pensiun maka setiap bulan akan mendapatkan secara berkala uang pensiun sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian jatuhlah hak itu kepada janda atau dudanya. Kayak mama saya, papa saya ASN, sampai hari ini masih mendapatkan santunannya. Jatuh ke janda dudanya. Kemudian kalau sampai meninggal jatuh kepada anaknya. Siap. Sama seperti ASN lah. Kalau dulu kan kita mungkin zaman kita kali Mbak Ceper ya, orang tua kita tuh pingin kita masuk ASN supaya ada uang pensiun. Benar. Sekarang pegawai negeri santunan. Supaya ada setiap bulan ada uang pensiun. Sekarang enggak. Pegawai swasta pun bisa mendapatkan uang pensiun bulanan ketika yang bersangkutan mengikuti program BPJS Kerjaan. Keren banget. Jaminan pensiun. Ngurus jadi anggotanya. Betul. Segala macamnya. Jadi tuanya pun nggak keteteran gitu ya, tidak terlunta-lunta begitu nasibnya ya. Yang terakhir itu jaminan kehilangan pekerjaan.
Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini program terbaru ya, sebagai amanah yang diberikan oleh negara ke kita karena sudah ada undang-undang Omnibus Law ya, Cipta Kerja. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang di PHK oleh perusahaan. Kalau resign enggak. Beda. Kalau resign kan atas keinginan sendiri. Kalau PHK kan biasanya tanda petik sepihak tiba-tiba. Dengan alasan efisiensi dengan biasanya. Alasan apapun itu ya. Begitu di PHK, maka yang bersangkutan dapat 3 manfaat. Manfaat pertama, bantuan uang tunai selama 6 bulan. 6 bulan pertama? 6 bulan saja. Besarannya? 3 bulan pertama tuh 45% dari upah yang dilaporkan. Wow. 3 bulan selanjutnya 25% dari upah yang dilaporkan. Dengan batasan atas upahnya maksimal 5 juta. Supaya nggak kaget banget gitu. Betul. Pertama itu. Yang kedua ada manfaat pelatihan. Jadi yang bersangkutan kita latih bekerja sama dengan BLK, tentu ini domainnya Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau mau upskilling silahkan atau mau reskilling. Yes. Jadi keterampilan ditambah. Betul. Menambah value hidupnya dia lagi gitu ya. Yang ketiga informasi bursa kerja. Selama 6 bulan kita harapkan ada informasi-informasi bursa kerja dari kementerian. Silahkan melamar. Ini ada yang kosong, ini yang kosong, silahkan dibantu informasi itu. Wah, keren jadi sekali. Masyarakat negara ikut serta ya. Nggak jadi beban masyarakat dan negara. Betul, nggak ngerepotin jadinya ya. Kalau di suatu negara amit-amit ya banyak pengangguran bisa segala macam. Takutnya apa? Salah satu kriminalitas segala macam, dan ini diwadahi nih. Ya, tapi selama sudah mendaftar dulu, jangan lo belum daftar tiba-tiba lo minta santunan. Ikutan dulu. Programnya ikutan dulu gitu ya. Cuman Pak, yang menarik adalah dari Indonesia ini kan begitu luas gitu ya. Coverage-nya juga pasti challenging, sulit gitu. Nah, untuk bisa menjawab tantangan ini seperti apa Pak langkah yang dilakukan? Memang saat ini kepesertaan aktif kita secara nasional itu kurang lebih di angka 36 juta. Target kita di 2026 itu akan capai 70 juta lah peserta aktif kita. Double nih ya targetnya. Nah, challenging memang. Nah, apa yang kita lakukan untuk mencapai ke sana? Yang pertama tentu kita bisnis as usual. Seperti ini nih, kampanye, sosialisasi, edukasi ke media, ke tokoh masyarakat, ke komunitas-komunitas, ke seluruh stakeholder, serikat pekerja, serikat buruh dan seterusnya lah. Seluruh lapisan masyarakat kita lakukan edukasi, sosialisasi. Yang kedua tentu kita meluncurkan program baru nih. Ada lagi? Ada. Jadi kampanye lah. Lebih ke kampanye ya. Kita sebutnya adalah program Sertakan. Apa itu? Sertakan itu singkatan dari sejahterakan pekerja sekitar Anda. Keren sekali. Sertakan. Apa itu Sertakan? Jadi program yang didesain oleh manajemen kami sebagai sebuah akses pelibatan seluruh masyarakat terhadap pekerja sekitar. Contoh misalnya, Mas Ceper misalnya sebagai aktor, sebagai public figure, tentu punya supir pribadi misalnya. Supir pribadinya boleh didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan melalui program Sertakan itu, atau ART. Asisten rumah tangga kan gitu. Asisten rumah tangga. Lagi ke warung kecelakaan. Betul. Karena ART itu kan waktu kerjanya luar biasa itu. Sejak matahari terbit sampai tenggelamnya mata majikan. Bener. Kalau mata bahkan majikan kadang sampai terbit lagi juga masih terus kerja. Nah, atau misalnya tukang sayur langganan di komplek. Kan? Atau misalnya tukang kebun kita nih, Mbak Yalani mungkin punya tukang kebun. Atau langganan Kang Pijit. Bisa. Atau tukang ojek yang suka nganterin anak kita sekolah. Betul. Yang sekitar kita lah. Nah, itu bisa kita daftarkan itu melalui apa? Caranya mudah. Melalui aplikasi JEMO. JEMO itu Jam Sostek Mobile. JEMO, tulisannya JMO. Silakan di App Store atau Play Store. Cari aja tuh JEMO, JMO, Jam Sostek Mobile. Download aplikasinya, ikuti perintah panduannya, kemudian nanti ada daftarkan di BPU, bukan penerima upah. Jadi pekerja sektor informal lah mereka kan. Penerima upah. Kan bedanya kan segmentasi peserta kita tuh ada peserta penerima upah, orang kantoran kayak kita nih yang setiap bulan terima upah. Udah fix ya. Udah fix. Ada juga yang informal nih, biasanya bekerja pada sektor ekonomi informal. Tadi pedagang pasar, petani, nelayan, komika misalnya, kan, aktor, pekerja seni, freelance, event-event kegiatan seni dan seterusnya, itu bisa itu. Nah,
kita tinggal download di Jam Sostek Mobile, masukkan, daftarkan pekerja sekitar kita. Murah kok, hanya 36.800 untuk 3 program. Wow. Kecelakaan kerja, yang tadi manfaatnya saya sudah cerita, jaminan kematian, sama jaminan hari tua, tabungan. Berapa tadi? 36.800. Ada batasannya nggak? Per orang per bulan. Ada batasan berapa orangnya nggak, Pak? Ya, tentu minimal 1 orang, karena kita nggak bisa daftarkan setengah orang. Kalau maksimalnya ada nggak? Maksimal bebas. Orang tuh bebas. 0,5. Bebas. Satu orang dapat 3 tadi manfaat tadi, 36.800 per 37.000 deh ya, buletin lah. Manfaatnya banyak. Sebulan. 1 bulan. Jadi sambil kita juga membantu sesama, sertakan, mendapatkan pahala juga, Misalnya nih, Ceper jadi MC lah, off air ya istilahnya. Off air. Acara Jam Sostek, ya, sama Melani di tandem. Ini mah request ya. Kita masih banyak kosong sih. Ya, bisa lah. Kita bisa daftar. Bisa. Jadi kan informal tuh. Jadi istilah atau dokter. Ya, misalnya. Misalkan kalau dokter di rumah sakit mungkin sudah didaftarkan oleh rumah sakit. Tapi kalau dia dokter klinik di rumah misalnya, kan praktek sendiri, dia bisa. Daftarkan dirinya dalam program. Jadi tadi kayak ngomongin kayak ada supir, ada asisten rumah tangga. Istilahnya kayak memindahkan resiko kepada BP Jam Sostek gitu. Betul. Kayak seperti itu lah, Pak ya. Betul. Jadi biar aja kami yang berikan perlindungannya. Asik. Aduh, Bapak saya jadi pengen berlindung. Dulu gitu. Dan pertanyaan yang masuk juga sudah banyak. Nanti tapi kita pilih ada satu pertanyaan dulu yang dari tadi menggelitik nih. Apa itu? Tadi kan Pak Irfan udah bilang kalau mau daftar, mau cari informasinya juga bisa langsung Jam Sostek Mobile. Betul. Tapi kalau nggak lewat Jam Sostek Mobile, iya bisa daftarnya lewat mana? Nah, ada akses lain kah? Banyak, akses kita banyak. Selain Jam Sostek Mobile, kita punya website. Siap. www.bpjsnakerjaan.go.id. Kita punya kantor cabang seluruh Indonesia. Bisa daftar kantor cabang terdekat yang bersangkutan. Atau bisa melalui kita punya agen-agen. Ada agen perisai. Bisa daftar di agen Briling, agen BNI 46, kantor pos, kantor pegadaian. Oh, bisa lewat sana. Bisa. Oh, agen galon nggak bisa, Pak? Beda dong, air mineral. Oke. Jadi banyak sekali yang bisa kita cari akses dan kemudahannya untuk mendaftarkan diri ikut programnya. Gue seneng banget tadi, Mel, sambil nambahin. Jadi kalau daftar nih ya, listeners ya, apapun yang tadi pekerja apapun itu. Ada 5 program kan yang tersedia. Daftar jam 12 siang, kita bayar. Sebulan cuma 16.000 misalnya, 16.100 rupiah gitu. Jam 12 siang. Jam 4 sorenya minta-minta cabang bayi. Terjadi kecelakaan. Langsung di cover untuk mendapatkan semua yang tadi disebutkan. Jadi nggak ada tuh yang namanya masa tunggu. Masa gitu. idah. Masa idah. Iya. Nggak ada. Ya beda dong, Per. Mentang-mentang pernah cerai. Situ sama. Yang penting prinsipnya sudah daftar dan sudah bayar. Udah bayar. Sorenya kejadian. Di cover semua. Betul. Sudah daftar tapi belum bayar ya nggak bisa juga dong. Enak aja ada bayar. Murah banget sebulannya. Tapi manfaatnya kan maksimal banget. Betul, affordable ya, terjangkau. Ini kita mau bacain pertanyaan dari listeners, boleh ya Pak ya? Boleh. Saya izin minta tolong. Sudah ada yang masuk tadi. Ini dari Dimas, Pak, selamat pagi. Katanya di Bekasi, apakah ojol dan taksi online bisa ikut jaminan hari tua? Terus preminya berapa katanya? Nah tuh gimana? Oke, bisa. Jadi untuk ojol taksi online itu bisa ikut 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Berapa iurannya? 36.800. 36.800 sebulan? 1 bulan. Gitu. Dan di 36.800 itu sudah ada tabungannya dia 20.000. Oh. Dibalikin lagi. Iya. Wow. Dibalikin dengan lagi. pertanggungan gini. Kalau ada kejadian apapun silakan, udah deh bebas cemas. Betul. Jadi kalau kita kerja keras mau bebas cemas, daftar BPJS Kerjaan. Gak usah pasti nunggu-nunggu. aman, pasti tenang. Itu apa klik semua itu eye catching banget ya. Iya, apanya? Kerja Tagline-nya. Kerja keras bebas cemas. Kerja keras Pikiran saya tagline-nya pantang pulang sebelum padam. Beda dong, Per. Iya, itu kan pemadam kebakaran ya. Beda, Oke, Pak Irfan, silakan disampaikan kepada listeners dan teman-teman yang lagi menyaksikan juga nih ya. Kalau misalnya sekarang ini BPJS Ketenagakerjaan punya satu campaign yang bisa melindungi teman-teman pekerja, boleh loh disampaikan kembali. Monggo. Oke, jadi kepada seluruh listener ya. Yang mendengarkan maupun yang lagi nonton kita lagi juga nonton nih. kita juga ya. Kampanye kerja keras bebas cemas memang kami desain ya untuk membangun ketenangan bagi seluruh pekerja Indonesia. Amin, alhamdulillah. Pesan ini kita ingin sampaikan bahwa
kalian bekerjalah dengan keras tanpa ada rasa cemas yang menyelimuti. Kenapa? Karena ada kami BPJS Ketenaga Kerjaan yang siap memberikan perlindungan atas resiko-resiko terjadinya kecelakaan kerja, kematian, bahkan hari tua. Segera daftarkan diri Anda melalui tadi sudah kami sampaikan kanal-kanal pendaftaran yang ada. Apapun pekerjaan Anda, ya kan, apapun profesi Anda, silahkan mendaftar ke BPJS Ketenaga Kerjaan. Gitu. Kalau selama ini orang berpikir yang bisa ikut BPJS Ketenaga Kerjaan hanya orang kantoran, Bang Ceper, orang kantoran, ya kan? Tapi sekarang siapapun bisa, tukang ojek, BPU tadi bukan penerima upah. Mereka biasanya self-employed, nggak ada pekerja nggak ada pendapatan pekerjaan, tetap nggak ada penghasilan. Kan gitu. Berarti bisa dan justru kita dorong supaya mereka ikut, supaya ketika terjadi sesuatu pada dirinya sudah ada pengamannya. Mantap. Duh, Per, kalau manfaat yang benar-benar bisa dirasakan gitu ya. Nggak cuma orang kantoran tapi yang BPU tadi bukan penerima upah juga bisa. Dan tidak dipersulit, semua dimudahkan, aman. Tapi dapatnya maksimal. Nah, jadi listeners juga teman-teman yang sedang menyaksikan juga bisa nih, saya mah udah follow sosial medianya. Tuh lihat tuh. Udah lama saya follow duluan nih Instagramnya nih. Kita zoom dulu. Tuh, jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu informasi lebih lengkap, mau tahu mengenai program yang dimiliki, mau tahu juga, wah gue harus ngubungin kemana ya kalau mau cari infonya, bisa langsung aja buka Instagramnya di bpjs.ketenagakerjaan. Terus juga banyak nih ada kontak centernya, bisa langsung dihubungi 175 ya, kontak center 175. Facebooknya juga ada CPR BPJS Ketenagakerjaan, Twitternya Twitter juga ada di BPJS K Info, BPJS, mohon maaf saya ulang lagi, BPJS TK Info. YouTube-nya jangan sedih, ada juga BPJS Ketenagakerjaan nama channelnya ya. Komplit semuanya ada. Tadi Pak Irfan bilang datang aja yang terdekat. Ya benar. Tadi 175 telepon gampang. Ya benar. Awas yang datang McD, beda ya. Beda. Mohon maaf, jangan salah pencet dong. Iya betul. Terima kasih banyak ini. Pak Irfan, ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak? Buat listeners mungkin. Tadi kayak udah kerikap semua ya. Semuanya udah ya. Sudah. Jadi kerja keras bebas cemas. Tapi memang sebenarnya gimana sih kalau menurut lu? Gimana? Bisa jawab nggak Pak Irfan? Kerja keras dulu atau keras dulu baru kerja? Keras dulu baru kerja itu cuman cocoknya buat pengantin baru. Oh beda ya? Ya beda. Ya. Baiklah. Ya, Pak Irfan makasih banyak buat hari ini. Terima kasih. Makasih semua.